Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, silakan dibaca terlebih dahulu. Jika sudah paham, kita langsung mencoba mengerjakan soal latihan mengenai pecahan. Nomor 1. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Ingat kata kuncinya, 3 pecahan senilai. Yang diminta 3 pecahan senilai. Kita coba kerjakan satu persatu terlebih dahulu. Nomor 1 yang A, 1/2. Kita kerjakan nomor 1, yaitu 1/2. Pecahan senilai dari 1/2. Cara mengerjakan pecahan senilai, mungkin adik-adik masih ingat, yaitu dengan cara dikalikan atau dibagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. 1/2. Adik-adik kalikan dengan bilangan apa saja, yang penting pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Misalkan dikalikan dengan angka 2. 1 dikali 2. Begitupun penyebutnya 2. 2 dikali 2. Maka hasilnya 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Maka pecahan senilai dari 1/2 adalah 2/4. Ingat, soalnya minta 3. Itu baru 1. Sekarang kita coba yang kedua. 1/2 dikali dengan 3/3. Ini yang ketiga ya. Sama dengan 1 kali 3, 3 per 2 kali 3, 6. Berarti pecahan senilai dari 1/2 adalah 3/6. Jadi yang pertama 2/4, yang kedua 3/6. Ingat, yang diminta adalah 3 pecahan senilai. Kita cari satu lagi. 1/2 dikali 4/4. Silakan hitung. Iya betul. 1 kali 4 sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi pecahan senilai dari 1/2 adalah 4/8. Kita sudah dapat 3 pecahan senilai dari 1/2, yaitu yang pertama tadi masih ingat 2/4, kemudian koma, satu lagi 3/6, koma, kemudian satu lagi karena 3, 4/8. Ya. Kalau misalkan soalnya meminta 4 pecahan senilai, maka kita buat seperti tadi, 4 bilangan. Boleh dikalikan dengan angka berapapun. Yang penting
pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Kita lanjutkan ke yang B. 9 per 12. Sama caranya dengan yang tadi. 9 per 12. Boleh dikali, boleh dibagi. Nah, kita coba bagi karena tadi sudah dikali. Kita coba bagi. Dibagi berapa? 9 dengan 12 dengan bilangan yang sama. Silahkan dipikirkan. Sudah ketemu? Caranya dengan cari EPB 9 dengan 12. EPB-nya 3. Atau boleh juga dengan bilangan berapapun, yang penting bisa dibagi pembilang dan penyebutnya. 9 dibagi 3, 12 juga dibagi 3. Ingat, harus sama pembilang dan penyebutnya. Jadi hasilnya sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi pecahan senilai dari 9 per 12 adalah 3 per 4. Itu baru satu. Kita cari 2 lagi. Karena yang diminta adalah 3. Kita tulis saja di sini supaya tetap ingat. 3 per 4. Soalnya kita ulang. 9 per 12. Nah, tadi dibagi, masih bisa dibagi? Tidak, kita kalikan. Terserah mau dikali berapa. Yang penting pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Yang gampang aja, dikalikan 2 per 2. Jadi 9 dikali 2 sama dengan 18. 12 dikali 2 sama dengan 24. Ya. Jadi pecahan senilai dari 9 per 12 yang selanjutnya yaitu 18 per 24. Kita tulis di sini biar nggak lupa. 18 per 24. Oke, kita cari satu lagi. Kita kalikan dengan berapa ya? Berapa? Yang gampang ya, 5. Boleh 5. 9 per 12 kali 5 per 5. 9 kali 5 sama dengan berapa? 45 per 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi pecahan senilai selanjutnya yaitu 45 per 60. Ya. Jadi diingat kembali, pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama berapapun. Tapi jangan dikalikan 1 karena hasilnya tetap sama. Kita lanjut ke yang C. 1 per 5. Sama caranya. 1 per 5. Kita tulis di sini. 1 per 5. Nah, kalau dibagi tidak bisa ya. Kita kalikan. Jangan kali 2 lah, kan udah. Kali 3 juga udah, kali 4. 1 per 5 kali 4 per 4. 1 kali 4 sama dengan 4.
5 kali 4 sama dengan 20. Jadi kita dapat pecahan senilai yang pertama yaitu 4/20. Kita tulis supaya jangan lupa karena yang diminta 3. 4/20, kita hapus. Nah, kita kalikan berapa lagi? 5 tadi udah coba. Sekarang coba kita kalikan 6. 1/5 dikali 6/6. Jadi boleh angka berapapun, yang penting pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. 1 kali 6 6. 5 kali 6 30. Jadi ya, pecahan senilai berikutnya yaitu 6/30. Nah, iya betul. Kita tulis kembali. Nah, kita cari satu lagi, kita hapus supaya dapat 3 karena yang diminta 3. Nah, berapa tadi? Lupa. 1/5. Kehapus ini tuh. Kehapus semua. Apa-apa. 1/5 dikali berapa ya? Coba kita yang gede 10. 10/10. Justru ini gampang. 1 kali 10 sama dengan 10. 5 kali 10 sama dengan 50. Oke. Ini pecahan senilai yang ketiga, 10/50. Ada yang ingat tadi yang pertama berapa? 4/20. Kemudian yang kedua tadi dikali 6, berarti 6/30. Kemudian yang terakhir ini 10/50. Oke, itu yang C, pecahan senilai dari 1/5. Oke, kita yang terakhir, yang D, masih nomor 1. Pecahan senilai dari 10/14. Ingat, 3 pecahan senilai yang dicari. Yang D, jangan di sini aja lah. Berapa tadi? 10/14. Nah, kita tulis di sini. Ini yang D ya, bukan yang C. 10/14. Halang foto soalnya ini. Dikali berapa? Mau dikali atau dibagi? Kita kali dulu biar gampang. Kali berapa? Yang gampang. Oke, kali 2. 10 kali 2 dan 14 juga dikali 2. 10 kali 2 sama dengan 20. Kemudian 14 kali 2 sama dengan 28. Oke. Ini pecahan senilai yang pertama, 20/28. Kita tulis ya, koma baru 1. Kita cari 2 lagi. Yang ini kita hapus saja. Nah, kita coba bagi. Kayaknya bisa ini dibagi. Dibagi berapa? Iya betul, dibagi 2. 10 dibagi 2. 14 juga dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi pecahan senilai berikutnya adalah 5/7. Nah, satu lagi. Nah, kalau dibagi kayaknya udah nggak bisa karena udah bilangan prima. Kita bagi kali.
dikali lagi, tadi udah dikali 2, dikali berapa sekarang? Boleh berapapun, yang penting pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Udah, kalau mau gampang udah kali 3 aja. Ini juga kali 3, berarti 10 kali 3 sama dengan 30. 14 kali 3 berapa? Ayo hitung. 28 ya 3 40 42. Oke. Nah, untuk nomor 1 udah selesai. Sampai yang D. Nah, ini 30 per 42. Udah selesai untuk nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2, perhatikan pertanyaannya. Sederhanakan pecahan berikut menjadi pecahan paling sederhana. Ingat, paling sederhana berarti paling kecil pecahannya sehingga tidak bisa dibagi kembali. Oke, kita jawab yang A, 8 per 56. Next, nomor 2. Ya, 8 per 56. Nah, caranya berarti dikali atau dibagi? Dibagi. Ingat, disederhanakan, berarti dibagi. Cara membaginya dengan bilangan berapa? Tidak seperti pecahan senilai. Karena ini minta disederhanakan, berarti yang paling kecil. Jadi caranya dengan cara cari EPB. EPB dari pembilang sama penyebut. Jadi EPB dari 8 dengan 56. EPB 8 dan 56, berapa EPB-nya? Nah, ada yang masih ingat cara mencari EPB? Nih, kalau lupa diingatkan kembali caranya. Nah, iya, kita bikin pohon faktor. 8 bagi 2 sama dengan 4. Kemudian 4 bagi 2, mudah-mudahan masih ada yang ingat, sama dengan 2. Berarti 8 itu 2 kali 2 kali 2 ya. Kemudian 56. Nah, ini pakai pohon faktor, masih ada juga pakai tabel, tergantung Bapak Ibu gurunya mengajarkan di sekolah bagaimana. Ini pakai pohon faktor aja. 56 bagi 2 sama dengan 28. Kemudian 28 bagi 2 sama dengan 14. 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, udah 7 itu bilangan prima, berarti selesai. Berarti ini yang 8 angka 2-nya ada 3, yang 56 angka 2-nya ada 3. Berarti sama, berarti yang diambil yaitu angka 2. 3 kali kalikan 2 kali 2 kali 2 berarti sama dengan 8. Berarti EPB dari 8 dan 56 adalah 8. Berarti ini dibagi 8 per 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 56 dibagi 8 sama dengan 7. Jadi pecahan senilai dari 8 per 56 adalah 1 per 7. Nah, itu cari EPB-nya. Kalau misalkan tidak bisa mencari EPB atau lupa, bisa dibagi 1 per 1, tapi agak lama. Nah, agak lama kalau tidak tahu EPB-nya, tidak bisa mencari EPB-nya. Gimana? Bisa aja caranya. Ini dibagi terlebih dahulu, bagi 2. Bagi 2, ini bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Kemudian 56 bagi 2 sama dengan 28.
masih bisa dibagi, bagi 2 kembali, 4 bagi 2, kemudian 28 juga bagi 2 sama dengan 28 bagi 2 sama dengan 14. Masih bisa dibagi lagi, bagi 2 bagi 2 sama dengan 7. Salah, ini 2 ya. Nah, 2 per 2 berarti hasilnya kalau di sini aja di bawah. 2 bagi 2 sama dengan 1. 14 bagi 2 sama dengan 7. Hasilnya sama dengan yang tadi, cuma agak lama. Itu tergantung adik-adik. Kalau misalkan tidak bisa mengerjakan dengan menggunakan bilangan prima dari 8 dan 56, tidak bisa mencari bilangan primanya, tidak bisa mencari FVB-nya, maka bisa menggunakan cara ini, cuma agak lama. Oke, kita langsung ke nomor 2. Nomor 2, pecahan paling sederhana dari 20 per 35. Nah, caranya sama dengan yang A. Caranya sama. 20 per 35. Di sini aja lah. 20 per 35. Ada yang sudah mencari EPB-nya? EPB dari 20 dan 35. Kalau udah ada yang mencari, samakan EPB-nya yaitu 5. Berarti dibagi 5 per 5. Ya. Berarti 20 dibagi 5 sama dengan 4. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi pecahan paling sederhana dari 20 per 35 adalah 4 per 7. Itu nomor 2 bagian B. Sekarang nomor 2 bagian C. 13 per 52. 13 per 52. Nah, silahkan dicari EPB-nya dari 13 dengan 52. 13 dan 52. 13 ini termasuk bilangan prima. Berarti coba saja 13 dikali berapa supaya jadi 52. Itu EPB-nya. Atau 52 bagi 13 kalau bisa. Nah, sudah dicari 13 per 52. Berapa EPB-nya? Dedek berapa, Dek? EPB-nya? Kata Dedek EPB-nya 13. Iya. Berarti ini dibagi 13 per 13. Nah, berarti 13 dibagi 13 sama dengan 1. 52 dibagi 13 sama dengan 4. Berarti pecahan paling sederhana dari 13 per 52 adalah 1 per 4. Iya, Dede bisa. Hebat. Langsung ke yang D. 10 per 14. Pecahan paling sederhana dari 10 per 14. Di sini aja lah. 10 per 14 sama, cari EPB 10 sama 14. Berapa EPB-nya? EPB dari 10 dan 14 adalah 2. Berarti 10 per 14 dibagi 2. Iya betul, Dede pinter. Nah, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Iya. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Iya betul. Jadi
pecahan paling sederhana dari 10/14 adalah 5/7. Itu jawaban yang D. Nah, sekarang kita yang nomor 3. Ayo deh, ajarin deh. Berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pada dua pecahan di bawah ini. Lihat yang A, 1/5. Apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan dari 4/5? Caranya bagaimana? Dilihat saja penyebutnya. Lihat penyebutnya sama tidak? Ini 5, ini 5. Sama nggak, Dek? Sama. Berarti kalau sama tinggal dilihat pembilangnya. Yang pertama 1, yang kedua 4. 1 lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Berarti yang A itu jawabannya lebih kecil. Nah, sekarang yang B, 8/10 dengan 4/5. Penyebutnya sama tidak? Ini 10, ini 5. Sama tidak? Tidak. Ih, Dede pinter. Kalau tidak sama, berarti samakan dulu penyebutnya. Cari KPK dari 10 sama 5. Caranya gimana cari KPK 10 sama 5? Caranya bisa pakai pohon faktor atau cara yang lain. Nah, ya, misalkan cari KPK 10 sama 5. Nah, ini aja dulu nih. 5 tambah 5 berapa? 10. Iya, udah ketahuan langsung KPK-nya adalah 10. Berarti ubah tadi pecahan penyebutnya. Jadi ini 10. 8/10. Ini 8/10. Nah, 8/10 ini jadi sama, ubah jadi 10 5-nya. 5 berubah jadi 10. 5 dikali 2. Iya, 5 dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, berarti 4 juga dikali 2. 4 kali 2 berapa? 8. Berarti yang B tanda yang sesuai adalah sama dengan. Tuh, 8/10 sama dengan 4/5. Atau ini namanya pecahan senilai. Iya, betul. Sekarang terusin ke yang C. Yang C 8/36 dengan 2/9. 8/36 dengan 2/9. Sama, cari KPK dari 36 dengan 9. Caranya kayak tadi, 36 sama 9. Tambahin aja nih. 9 tambah 9 18. Kemudian 18 tambah 9 27. 27 tambah 9 36. Nah, ini udah sama, berarti KPK-nya adalah 36. Berarti ubah penyebut 2/9, 9-nya jadi 36. Ini 8/36. Nah, yang 2/9 penyebutnya ubah jadi 36. Sama. Iya, samain penyebutnya. Sekarang 9 jadi 36. Nah, 9 dikali berapa? 9 dikali 4. Iya, 9 dikali 4 36. Berarti pembilangnya juga dikali 4. 2 dikali 4 8. Jadi
Ini 8, ini 8. Berarti tanda yang sesuai adalah sama dengan 8/36 sama dengan 2/9. Itu yang C. Sekarang yang terakhir, yang D. 10/14 dengan 15/28. Sama. Cari KPK dari 14 sama 28. Berapa KPK-nya? KPK-nya 28. Berarti ini ubah. Ini jadi 28 penyebutnya. Nah, ini tetap 28. Ini 15/28. Berarti yang 14 nih. Yang 14 nih ubah jadi 28. 14 dikali 2. Iya, 14 dikali 2. Berarti 10 dikali 2. Ini 10 kali 2 nih. Berapa 10 kali 2? Sama dengan 20. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, tinggal lihat pembilangnya. 20 dengan 15. Nah, 20 lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Berarti tandanya yang sesuai yaitu lebih besar. Selesai. Nomor 1 pecahan senilai. Nomor 2 menyederhanakan pecahan. Yang ketiga membandingkan pecahan. 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai. Berarti pembelajarannya juga selesai. Nah, jangan lupa sebelum ditutup klik like, terus subscribe, terus klik simbol lonceng. Nanti diterusin lagi belajarnya. Oke, ayo deh baca salam deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.